Dimensi Muda, Saatnya yang muda, yang bersuara. Di kesempatan kali ini, kita menghadirkan dua sosok yang vokal dalam mengkritik pemerintah. Setelah reformasi, kebebasan berpendapat diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang. Tindakan ini berupaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Penyuaran aspirasi dapat berupa komentar di sosial media hingga demonstrasi di lapangan. Aduh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kesempatan kali ini dengan Mas siapa? Iya, kenalin aku Mukti. Oke, Mukti, Mas Mukti ya. Iya, Mukti. Oke, Mas. Sebelumnya terima kasih ya udah meluangkan waktunya ke sini. Ya, buruan Mas, saya Iya. ini banyak acara lah. Ya. Namanya Mas siapa, Mas? Mungkin bisa memperkenalkan diri dan kesehariannya seperti apa, Mas? Emang harus ya ini? Opsional, tapi kalau bisa iyalah. Ya, nama saya Agung, terus apa? Terkadang juga kalau baca-baca kebijakan yang agak-agak kurang Mas? Gimana? Kurang pas? kurang berpihak sama rakyat itu terkadang juga tak komen karena kalau nggak ada orang yang mau bersuara takutnya nggak ada perubahan gitu loh, bisa stagnan tapi bisa mundur juga pemerintah ini dalam mengambil kebijakan gitu. Jadi ya sering juga komen-komen pemerintah kalau memang kebijakan atau mungkin masih rancangannya kurang tertata. Wih, anjir. Apaan nih? 50%. Bener gak sih? Coba lihat yang lah. Iya anjir 50%. Kapan? Komentari dulu lah. Ya enggak gitu dong, bro. Malah kayak rakyat kecil dong. Nah, kirim gimana sih dinaikin 50% ya kali. Terus yang jual-jualan gimana ya? Masa temanku jual pentol sebutirnya 5.000. Tolol. Ya, biasanya ngampus. Saya semester 20. Kenapa lo ketawa, Mas? Enggak. Itu tadi lo geli. Oh, ya udah. Oke. Keseharian ya menyelesaikan skripsi, kemudian baca-baca sosmed gitulah. Terus kemudian sering-seringnya tuh mengomentari kebijakan pemerintah yang nggak masuk akal dan makin kesini makin tolol. Jadi ya keseharian saya seperti itu. Lagi istirahat ngampus, scroll IG dulu lah sambil ngopi. Berita apa ini? Pemerintah goblok, bikin kebijakan gini aja nggak becus. Mau jadi apa negara Indonesia ini? Nggak becus semua pemerintahnya. Kalau baca berita di internet itu kayak apa ya, Mas? Geleng-geleng sendiri gitu loh. Terkadang pemerintah itu bikin kebijakan kayak yang kemarin tuh PPN naik 50% itu ya miris gitu loh. Tapi ya komennya itu yang tertata juga, nggak usah yang terlalu vokal, boleh cuma pakai rasional gitu loh. Kita naik segitu persen tapi pembangunan di Indonesia itu juga bagus gitu loh, mulai dari infrastruktur, pendidikan, transportasi, kemajuan perekonomian itu juga udah cukup pesat juga di Indonesia gitu loh, Mas. Jadi kalau menurutku kayak gimana ya, komennya itu ya ditata gitu loh sebagai kalian-kalian yang mungkin mahasiswa atau orang-orang yang terpelajar gitu loh. Bro, ada berita buruk, bro. PPN naik 50%. Telat, tolol, gue udah baca. Itu masih belum yang
terburuknya, Terus resiko untuk dikorupsi ini loh. Bagaimana negara ini ke depannya? dirimu nggak bisa lihat dari satu sisi. Ya nggak men. ada kayak gitu. Sekarang coba ya lu lihat ya, pendidikan semakin maju, infrastruktur juga maju, ya kan? Ya. Tol juga udah ada di Sulawesi, ada di Papua. Terus jalan-jalan juga mulai diperbaiki. Omong kosong Loh, itu. kok omong kosong Nggak cuma- ada, Lampung Ini ada. masih hancur itu Lampung. Wah, itu Jawa juga masih banyak yang hancur. Itu soalnya- kecelakaan itu masih banyak di jalan raya. kecelakaan karena orangnya. Ya karena jalannya juga, Ya, karena lah, dikorupsi itu tadi pajaknya. Loh, kocak. Enggak lah. Enggak ya gara-gara pajak dikorupsi itu. Kalau sebelum dikorupsi kok bisa bikin tol, ha? Kok bisa bikin tol? Ya bisa tapi kan enggak Mana uangnya kan dikorupsi. kualitasnya nggak itu ada. loh. Kualitasnya enggak bagus kalau dikorupsi. Jadi Yang penting ada kan. Loh, Kayak kereta berarti- cepat. Kereta cepat kemarin juga ada kan jadi sampai Bandung. Iya itu bekas negara mana keretanya? Bekas baru men. Bekas baru. itu. Baru itu. Seperti yang saya bilang tadi, kebijakan pemerintah itu makin hari makin nggak bisa kita pikir secara logika. Kayak kata temanku kemarin, masa PPN itu bisa naik sampai 50%? Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Jangan-jangan bisa dipakai untuk korupsi sama mereka, sama pemerintah ini, pejabat-pejabat itu. Saya sebagai masyarakat Indonesia ini nggak bisa dibodohi. Saya ini cerdas. Pemerintah usulkan 50%. Udah. Ya tadi ada apa? Manggil ngajak ngopi bro. Nah, baca. Pemerintah mau Pajak 50% itu. PPN naik 50%. Goblok. Ini rawan dikorupsi kayak gini ini. Gitu ya? Kita kan nggak tahu kan, 50% kan bisa dibuat. Ya siapa tahu kan ya? Iya sih. Dibuat apa kayak masuk Iya ke sih, kantong iya siapa? Masuk Coba akal, lah masuk baca akal. ini loh. Kira-kira 1 Februari besok ini loh. Ya masukkan pin. Pemerintah ini kayaknya emang nggak punya telinga. Kita komen apapun itu nggak pernah didengerin, nggak pernah digubris, nggak pernah. Sudahlah itu semua pokoknya. Jadi ya mau gimana lagi. Akhirnya saya dan tim saya akhirnya menghack situs mereka, biar mereka itu kapok, biar mereka itu kesel, biar mereka kerja gitulah, nggak yang tiap harinya ngopi sambil makan gorengan. Biar mereka itu digaji dengan uang kita kan, jadi ya mereka juga harus kerja dengan tanggung jawabnya mereka. Waktunya menghack situs pemerintah, merasain biar mampus, biar kapok, biar kerja. Itu Gus, biar kebuka YouTube. Tapi kalau ngomongin netizen kita ya Mas, warga plus 62 itu kayak sebenarnya orangnya pinter-pinter menurutku. Bahkan kemarin yang kasus PDN, data nasional itu, Iya. yang diretas itu juga ya mungkin mereka punya dasar gitu ya, ngehack biar biar mungkin minimal ada rasa jerah, cuma ya ngapain juga gitu loh ngehack. Kok ngehack website pemerintah, mendingan website judul ya dapat uang. Kalau pemerintah kan uangnya dibuat korupsi gitu loh Mas. Jadi ya buat apa, nggak dapat apa-apa, mending yang dapat cuan aja gitu loh. Loh, apaan? Hah? Aduh, bener nggak sih beritanya? Diretas. Ntar kita lihat Google dulu. Ya Allah, gimana beasiswa gua ya? Nggak tahu lah. Kalau tentang demo menurutku ya gimana ya, itu jalan satu-satunya, jalan terakhir kalau memang suaranya nggak didengarkan sama sekali. Kita bener-bener turun ke jalan, kita suarakan bener-bener harus vokal di depan gedung DPR, kalau perlu di depan istana gitu ya. Toh semua upaya udah dilakukan, mulai dari kritik sosial, mulai dari influence, dan banyak hal yang mungkin teman-teman aktivis yang lain juga merasakan gitu loh. Kok nggak ada perkembangan sama sekali dari satu kasus. Jadi ya jawabannya mungkin hanya satu jalan. Jalannya ya itu tadi, turun ke jalan, demonstrasi. Kayak aktivis yang selalu kita banggakan bersama, Munir dan kawan-kawan yang lain. Komentar di sosmed udah, nge-hack situs mereka juga udah, tapi kayak nggak ada perubahan sama sekali gitu loh di kebijakan mereka. Jadi kita kayak sia-sia memperjuangkan
aspirasi kita ini. Jadi tahu sendirilah jalan terakhirnya apa. Masnya tahu? Apa? Demo lah. Merdeka! Allahu Akbar! Selamat sore saudara semuanya. Kita berkumpul di sini untuk membahas satu permasalahan yang cukup rumit bagi bangsa kita dan kedepannya seperti apa undang-undang yang akan diluncurkan oleh pemerintah terkait kenaikan pajak sebesar 50%. Jadi saya berharap kepada semua koordinator lapangan yang akan bertugas nantinya dapat mengkoordinir teman-teman anggota-anggotanya, baik dari kampus, baik dari aliansi-aliansi apapun itu, bisa bergerak serentak. Titik kumpul kita berada di satu titik, jangan sampai terpecah-pecah, jangan sampai kalian terprovokasi, entah itu dari kelompok yang lain ataupun dari polisi. Saya harap bisa dimengerti semuanya. Paham? Paham. Oke, kalian semua aku kumpulin ke sini tahu maksudnya apa. Jadi kita nanti demo, terus nanti kita huru-hara, kita anarki, kita hancurkan semua, kita robohkan gedung DPR kan ya. Habis itu untuk masalah bayaran kalian nanti saya kasih bayaran santai. Sepakat. Santai, nanti semua dapat bayaran kok. Banyak, Besar, lumayan besar. Santai. Oke, deal ya, deal. Oke, semua. Oke, mantap. Ganyang. Jadi suarakan aspirasi kalian dengan yang di sana berhenti. Tarik mundur. Jangan sampai terprovokasi. Pergi semuanya, Semuanya jangan lupa tutup muka kalian ya. Nah, ini ya, oke. Semuanya ikuti saya. Ganyang, fufu fafa, kemudian juga. Ayo semuanya, ayo. Ayo. Juga. Berdoa selesai. Terima kasih buat semua ketua-ketua BEM, semua ketua aliansi yang bersedia bergabung dalam demonstrasi kali ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita di setiap langkah kita, dan semoga apa yang kita harapkan bisa menjadi satu perubahan bagi bangsa. Merdeka! Ayo semuanya maju, jangan mau kita tarik mundur, maju, lempar molotov kalian semua, ayo, hancurkan semua, hancurkan barikade di depan, hancurkan, ayo semua robohkan, pagar itu semua robohkan, ayo, hancurkan semua, runtuhkan gedung DPR itu, ayo. Jadi nanti kalau pulang, kalau bisa diamankan semuanya biar nggak ada provokasi. Dari mana? Apa-apaan ini? Tolong. Nah, akhirnya selesai ya. Ya, ini uang kalian ya tadi yang saya janjikan. Nih, ambil. Ayo semua, ambil semua. Ayo, semua. Ambil semua. Ya. Terima kasih. Ya. Santai ya. Oke. Waktunya kabarin sang bos. Oke, halo bos. Ya, aman. Udah semua, udah aku provokasi semua. Ya, siap. Ya, sudah. Pagar sudah runtuh, semua hancur. Banyak korban jiwa juga. Aman, santai. Nanti siap kan? Bonusnya ada kan? Ya. Oke, siap. Oke, makasih ya. Nanti kabarin aja kalau butuh jasa lagi, kabarin ya. Oke, siap. Ya, baik, siap. Oke, siap. Berarti kita sebagai masyarakat Indonesia ini perlu ya untuk mengkritik pemerintah, apa memang harus? Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita juga harus bisa menjadi poros pembangunan. Pembangunan ini bisa dari perekonomian, bisa dari pendidikan, sampai semua aspek, sampai lini-lini terkecil pun kita harus ikut serta. Jadi kritik sosial itu ada untuk menyelaraskan jalannya pemerintahan. Kalau pemerintah nggak ada yang kritik, wah itu bisa bahaya, bisa kembali ke rezim-rezim seperti yang lalu-lalu gitu. Rezim yang kapan itu? Rezim sebelum dan sebelum gitu, Mas. Mungkin kalau seumpama udah nggak ada yang berani bersuara, aku udah nggak bisa, nggak tahu lagi apakah aku kuat untuk memandang negeri ini ke depan. Itu sih Mas. Jadi
perlu kita berjuang bareng-bareng dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Hidup mahasiswa! Hidup. Ya baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Siap Mas. Jadi ya terima kasih banyak. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara kita tetap didengar. Amin. NKRI, harga mati! Ya, itu adalah kewajiban semua warga Indonesia, terutama jika pemerintah kita nggak bisa diandalkan. Jadi ya kita harus harus itu mengomentari apapun bentuknya, apapun yang akan dilakukan, semua harus dilakukan agar pemerintah ini sadar kalau mereka ini nggak becus, mereka ini goblok, mereka tolol. Oke. Nah, Terus pesan-pesan. pesan-pesan. Ya, mungkin sedikit aja buat generasi yang turun-turun ke jalan itu. Tetap semangat. Tuhan berada di pihak kita. Tuhan berada di pihak yang benar. Tetap semangat. Allahu Akbar. Merdeka. Kami adalah api yang takkan padam, berlari ke puncak, tak takut karam. Langkah tanpa henti dengan jiwa yang berkobar. Dimensi muda datang untuk hancurkan dunia.